Nah, ini yang kemarin kita pelajarin ya, mengenai perintah berkondisi. Dan sekarang kita akan belajar yang namanya perintah berkondisi bersarang. Ya, jadi apa itu perintah berkondisi bersarang? Ini sama kayak yang kemarin, tapi dia lebih sederhana. Karena kalian nanti akan ditanya dua, eh, ini sama yang kayak kemarin tapi agak lebih kompleks. Sorry. Karena nanti kalian akan ditanya ada dua, ya, kategorinya apa, keinginannya apa gitu. Nah, berarti kalian nanti inputnya ada dua kali nih. Ya, kategorinya apa, keinginannya apa. Kalau misalnya kategorinya produk susu, keinginannya sawah, maka dapat ekokol. Yang jadi masalah adalah, lihat ya, nih. Hmm, yang pertama, kondisi pertama dengan kondisi yang kedua, dia hampir mirip, cuma beda satu tanda tok. Yang mana ini nggak optimal, ya. Gimana cara kita bisa ngeoptimalinnya berarti? Ya, halo Ave Cina Andriano. Hai pagi. Halo Kak, Ya, selamat pagi ya. Nah, gimana cara kita mengoptimalkannya? Berarti kalian perlu yang namanya kondisi bersarang. Jadi nanti di dalam if kalian itu ada if lagi, guys. Oke, syaratnya apa? Syaratnya ya udah seperti biasa aja. Nanti dia harus true dulu, baru bisa masuk ke if yang bagian 2 gitu. Ya, itu yang dinamain dengan kondisi bersarang. Oke, ekspresi logis sederhana ini yang kemarin ya. Jadi ada yang nilainya true dan false. Kita bisa pakai beberapa operator sekaligus gitu. Nah, coba untuk yang ini nilainya true atau false, guys. Halo Faliza, selamat pagi. belum. Yang aku tandain merah itu nilainya true atau false? Tahu Kak? True. Oke, yang lain. Udah ya, true aja ya. Enggak sih. Terus kalau aku bilang yang ini, nih, aku tanya yang ini true atau false, guys? False. 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 Kita lihat ya. Ih, Ah, ini true. Yang ini udah bener ya. Yang ini true karena apa? Lihat kapitalnya, guys. Tuh ya. Kalau dia kapital dan huruf kecil, dia beda. Oke? Gitu ya. Nah, terus ekspresi logis campuran. Kemarin kita udah belajar pakai and dan or. Misal aku tanya yang ini. Eh, aku tanya yang ini. Nilainya true atau false? false. False. Yang bawahnya. Ini true atau False. false? Baru. True. Yes, bener ya. False dan true. Gampang ya. Pakai if juga kemarin. If sama else. Oke, sekarang kita yang namanya perintah berkondisi itu tadi yang udah aku bilang. Jadi nanti dia ada if, terus di dalamnya ada if lagi. Gitu, ya. Yang perlu diingat adalah setiap if ini dia punya satu pasangan else. Jadi berpasangan itu artinya sejajar, ya, gitu. Oke. Jadi dia harus sejajar dan tetap di ujungnya ada titik dua. Jangan lupa ya, spasinya ya, pakai tab aja, guys. Gitu. Nah, contohnya gimana? Contoh kalian pengen ngerekomendasiin makanan, ya. Kalau nanti dia ditanya, em, kamu makannya untuk apa gitu ya. Kalau dia sarapan, berarti dia dapatnya bubur. Kalau dia makan yang lain, berarti ditanya dulu mengenyangkan atau enggak. Kalau misalnya mengenyangkan pilaf, kalau enggak mashed potatoes. Ya, berarti kita suruh input kayak di gambar. Habis itu kita bikin lower dan nanti kita tinggal cek apakah yang di inputnya itu sarapan. Nah, kita masukinnya makan malam di sini. Makmal gitu ya, makmal singkatan. Apakah makmal sama dengan sarapan? Nilainya true atau false? Yang ini makmal sama dengan sarapan? True atau false? False ya. Makanya yang bubur gak dijalanin, tapi dia jalanin yang input.
Nah, dia mengenyangkan nih. Ya udah, mengenyangkan sama dengan mengenyangkan true. Makanya dia dapat pilar kita. Ya, gampang ya. Jadi nanti bebas mau dimasukin if-nya di dalam mana. Apakah nanti di dalam if ada if lagi atau else ada if lagi itu boleh. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu? Enggak deh, so far so good, so far so good. Kalau so good kita langsung lanjut. Kita coba latihan. Jadi nanti kalian buka platformnya. Hah? Kalian buka platform. Udah share screen ya, udah ditonton ya videonya ya. Gampang kok. Itu ada di bawah itu ada gambar kamera. Terus di sebelah kanannya ada gambar stream. Tinggal diklik. Oke, dibaca. Nah, modul 2 ya kita buka modul 2, terus nanti lesson 2 ya. Buka yang nomor 3. Oke. Nanti yang di nomor 1 kita perlu pilih jawabannya ya. Ada berapa Kak yang benar jawabannya? Yang benar itu jawabannya ada 3 ya. Yang gambar dibaca dulu, nomor 2 ngetik ya. 3 juga sama. 4 baru mulai ngoding, guys. Oke. So, boleh di-share screen semuanya. Coba dipraktekin. Nah, ya. Mantap. Faliza udah ya. Nomor 5, betul Faliza dibuka. Nomor 3. 3, nomor 3. Bener-bener nomor 5 ya. Sorry, nomor 3. Kok kalian udah kebuka sih nomor 5-nya? Nomor 3 ya harusnya ya. Dibuka yang toko rekomendasi. Harusnya nomor 5 masih ketutup. Udah dikerjain belum? Ini bukannya kemarin udah ya Kak ya? Kak, kayaknya udah deh kayaknya. Kemarin udah minggu kemarin. Lo astaga. Lo iya. Waduh. Gimana toh? Ini materinya aku salah. Aduh, bener lagi hari ini harusnya masuk ke loop ya. Iseng banget. Oh, ini yang kemarin Dibuatin udah dulu ya. Ya aja udah Kak. itu quick review aja. Waduh, reviewnya panjang banget berarti. Iya bener. Duh, nggak aku cek lagi, guys. Kak, nggak inget. Ini kalian iya aja. Ya udah kita bener. Ini salah Kiranya ya. dikiranya review, Kak. Bukan. Tahu banget. Reviewnya udah 13 menit. Ya udah nggak apa-apa kita coba masuk. Pantes loh kok punya Faliza udah kebuka. Oke, kita masuk ya. Jadi sebenarnya kita harusnya belajar yang ini. Modul 2 lesson 3 ya. Modul 2 lesson 3 tentang looping. Waduh, nggak apa-apa. Itu review ya. Nah, berarti yang review-review ini udah kita bisa lewatin aja. Nah, jadi loop. Coba kalau aku tanya loop itu apa sih, guys? Loop. Ada yang punya ide apa itu loop? Siklus yang berulang. Yang berulang, betul. Betul yang berulang. Ya. Jadi nanti codingan kalian itu nggak perlu panjang-panjang lagi, guys. Misalnya kalau kalian punya program kode promo, ya, kalau kode promo yang diinputnya salah gitu ya, kode promo yang diinputnya salah ya akan error. Tapi bayangin kalau dia eh, masih error terus disuruh input lagi kode promonya. Nah, berarti kan akan ada if lagi. Nanti kalau misalnya salah lagi berarti ada if lagi. Bayangin kalau sampai 10, 100 kali. Capek ya? Oke, makanya kita pakai yang namanya looping. Jadi ibaratnya kamu punya perintah program gitu ya, dari 1 sampai 5, dari yang nomor 4 dia bisa balik lagi ke nomor 2. Jadi membentuk sebuah perulangan atau looping. Ya. Nah, ini udah ya. Ini kita udah lewat aja.
Nah, jadi looping itu apa? Looping itu baru nanti programnya bisa jalan. Misal kalau aku tanya 2 lebih gede dari 1, loopingnya jalan atau enggak? Kalau 2 lebih gede dari 1, kondisinya jalan atau enggak loopingnya, guys? Enggak. Jalan, Oh, karena nilainya true ya. Oke, pokoknya ini kondisinya harus true dulu. Baru nanti tindakan A-nya itu jalan. Atau loopingnya itu jalan. Ya, berarti nanti kalian pakainya pakai operator while. Ntar tinggal ada ekspresi benar di sini, tinggal kasih titik 2. Sama kayak if ya. Oke, sama persis kayak if. Nah, contohnya gimana? Contohnya, jadi kalau kalian pengen bikin tebak-tebakan gitu ya. Kalau jawabannya benar, kamu menang. Kalau salah, disuruh input. Dan lain kali beruntung. Nah, ini kan salah. Berarti lain kali beruntung, suruh input lagi. Ini masih salah. Beruntung, input. Nah, ini udah bener ya. Maka dia dapat kamu menang. Gitu. Gimana cara buatnya? Berarti kayak digambar dulu. Suruh input, ya. Terus nanti tinggal kita pakai while. Kalau jawabannya salah, nih lihat ya. Yang diinputnya bukan sama dengan jawaban, baru loopingnya jalan. Ya, berarti kalau salah dia jalan. Nah, ini benar ya, dijalankan, inputnya juga dijalankan lagi. Oke, tapi kalau misalnya udah yang terakhir gimana Kak? Misal, berarti kan nomor kartunya 45626 tidak sama dengan 45626. Nah, ini true atau false? A, ini sama aja kayak A tidak sama dengan B. Sorry, A tidak sama dengan A. False ya, karena jawabannya udah benar. Makanya yang ini udah nggak dijalankan lagi loopingnya. Tapi yang dijalankan udah kamu menang. Gitu. Oke? Itu while. Yang pertama. Untuk while yang kedua, nanti kalian bisa pakai yang namanya off. Jadi kalau disuruh bikin program feedback gitu ya. Feedbacknya itu berhenti ketika dimasukin off. Nah, berarti kondisinya apa? Kondisinya kita tinggal bikin aja. Kalau yang diinput bukan sama dengan off, maka akan suruh input lagi terus menerus ya. Nah, ini kan bukan off, jalanin lagi. Masih bukan off ya, jalanin lagi. Kalau udah off, berhenti. Bisa lebih ringkas? Bisa. Kita lihat di sini, ini kan ada masukan ya. Ini masukan dan ini masukan. Ya udah, berarti masukannya kita bisa ganti langsung sama input. Jadi nanti while input tidak sama dengan off, tinggal print terima kasih untuk masukan Anda. Hasilnya sama aja? Sama aja. Ya, nggak ada bedanya. Gitu. Oke, untuk yang counter ini nanti aja di bagian kedua. Ada yang punya pertanyaan dulu tentang while, loop, looping while, ada yang punya pertanyaan dulu? Tidak Kak, oke, so far so good, berarti lanjut ya. Nah, ini ya, lesson 3 ya. Bukan lesson 2. Ini udah ya. Kita bukan nomor 5. Nah, nomor 5, kalian pilih jawabannya ya. Mana yang benar gitu ya. Nomor 1 itu ada 3 jawabannya dipilih. Yang gambar dibaca. Nomor 2, 3 itu ngetik ya. 4 mulai ngoding. Oke, so boleh di-share screen semuanya. Kita coba praktekin. Kayaknya ada yang baru gabung deh. Oh enggak, Mas Zaya join 2 ya. Oke, share screen ya. Nah, kan kalau di sini tuh kita bisa bisa lihat semua share screen.
Hafiz di share screen ya. HP Cina, Mazaya, Mazaya udah kelihatan. Nomor 5 Mazaya. Hafiz di share screen. Yudhistira juga share screen ya. Nah ini kalau nomor satunya bingung ada di layar cutout ya. Boleh dicek. Yudhistira share screen. Iya, bentar, bentar, bentar. Oke. Yang benar ada berapa kak? Ada 3 Mazaya. Ini di layar cutout ya jawabannya. Kalau kalau bingung bisa lihat layar cutout. Ayo Hafiz langsung dikerjain. Oh udah, oke mantap. Bentar ya, tunggu teman-teman yang lain masih ngetik. Sudah ya semua mengetiknya ya. Oke. Bentar, masih ada Mazaya. Mazaya masih ngetik. Nah, boleh yang udah di nomor berapa? Nomor 4 langsung baca dulu soalnya seperti biasa. Coba kerjain.
Udah ya. Oke, kita coba bahas yang nomor 4. Em, Yudhistira boleh minta tolong bacain nomor 4 soalnya. Baca yang itu tak program harus itu. Yang toko buka dari jam 10. Aku Itu atasnya. Toko buka dari jam 10 sampai 24. ini. Ya, Toko buka dari jam 10 sampai 24. Pada dalam jam 10 buka dan pada jam 24 tutup. Program harus membaca waktu saat ini. Jika jam buka dimaksudkan, tampilkan kami buka. Dan tanyakan lagi jam saat ini. Ketika jam tutup dimasukkan, program harus mencetak kami tutup. Jam buka 10 sampai 24 lalu dimatikan. Salah satu contoh dari operasi program ditunjukkan pada gambar. thank you Yudhistira. Nah, dilihat ya. Berarti kita cuma ngebenerin doang kata Yudhistira. Nah, cara benerinnya berarti tinggal kita kasih INT. Karena kan angka ya. Baris 1 berarti kasih INT dulu. Habis itu baris 2. Nah, dia kan pengen dari jam 10 sampai 24 ya. Berarti jam 10-nya buka. Tandanya berarti bukan kurang dari, tapi lebih dari sama dengan. Tinggal kasih titik 2 ya. Terus habis itu tinggal kita kasih tanda petik dan kemudian kurung tutup ya. Biar ini nggak merah-merah nih. Ini tak kasih tanda petik di awalnya ya. Nah, di baris 4 jangan lupa kasih spasi ya. Jadi dia harus sejajar di dalam loopingnya. Biar nggak forever. Oke? Jadi kalau kalian masukinnya 10, apa 12, 22 itu kan masih sampai 24 ya. Kalau misalnya kalian masukinnya jam 9, baru dia berhenti. Gitu. Oke? Karena kondisinya udah false. Jadi loopingnya nggak berjalan lagi. Faliza masih tetap bisa share screen kok. Kamu masih bisa lihat layarku sambil kamu share screen. Jadi nggak usah dimatiin share screennya ya. Nah, bolak-balik aja. Bolak-balik tab ya. Di share screen lagi aja Faliza. Nah, ntar tinggal ke tab punyaku. Dilihat. Nah gitu ya. Dilihat di layar Kak Daud di sini ya. Kak, Ya, di layar saya ini salahnya apa Kak di nomor yang baris kelima ini? mana aktar? Itu aktar tuh. Baris empatnya itu tanda kurungnya ada merahnya. Ini. Kurangnya kurung apa? Kurung tutupnya kurang. Baris 4. Nah, nggak merah lagi kan ya? Oh, oke. Oke. Ya, Mas. Ya, sama-sama. Yang lain kalau udah beres, coba baca dulu sendiri ya. Duluan, kerjain. Nah, ini kenapa gini terus? Mana Yudhistira? Iya, kamu masukinnya 9. Biar berhenti. Checklist. 9. Checklist, checklist. 9 masukinnya. Udah. Oh, sudah. Sudah ya semua ya nomor 4 ya.
Faliza itu baris empatnya kasih spasi Faliza. Punya Faliza juga baris duanya belum dibenerin. Dilihat layar kadout Faliza. Baris 2, baris 4 itu punya kamu masih beda. Baris duanya masih beda. Nggak apa-apa, masih sambil share screen aja bisa kok. Biar gak mati pasang ya. Kak punya saya kok nggak bisa ya kak? Iya, baris duanya masih belum benar. Nah, dah 9. Yang ini udah Masukin bener angka belum, Kak? 9. Nah, tadi siapa? Vesina, Kak. Apesina. Iya, itu baris empatnya kasih tab. Apesina. Baris empatnya Oh, punyamu mana? sama punya kadot beda. Kasih tab dulu. Kasih spasi. Tuh lihat tuh baris Oh, empatnya. Udah ya. Oke, kita bahas yang nomor 4 ya. Nomor 5, sorry. Udah semua? Udah, oke. Hafiz, boleh minta tolong bacain yang nomor 5, Hafiz? program harus menanyakanmu untuk memasukkan kode promo sampai kode promo hidup dimasukkan. Jika kode promo yang salah dimasukkan, program harus mencetak kode promo tersebut tidak berlaku dan minta untuk dimasukkan kembali. Ketika kode promo yang benar dimasukkan, program harus menampilkan kode promo diterima lalu dimatikan. Oke. Oke, thank you Hafiz. Program seharusnya bekerja seperti digambar. Halo Raffi, Raffi udah bisa langsung di share screen ya Raffi ya. Kita langsung ngerjain latihan. Nah, berarti gimana cara buatnya? Cara buatnya nanti kalian tinggal bikin yang tadi Hafiz baca adalah kita kalau dia kode promonya salah, kode promo tersebut tidak berlaku. Berarti tinggal kita buat aja ya. Kode promo tersebut tidak berlaku. Boleh di copy paste juga ya guys ya. Nah, terus kalau misalnya udah benar, kode promonya diterima. Ya, ini kalian copy paste lagi. Gitu. Klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, kalau dari checklist misalnya tes gitu ya. Ya udah bakal terus disuruh input. Tapi kalau udah hidup baru benar ya. Ya nanti inputnya langsung hidup aja guys. Nah, silakan bisa langsung dibuat. Raffi boleh di share screen ya Raffi ya.
Kalau saya dari tadi nomor 4 nggak bisa dicentang. Mana Mas Zaya? Kok nggak bilang? Checklist ulang, checklist ulang. 9 dimasukin ya, 9. Iya, itu baris 2-nya masih beda Mas Zaya. Baris 2-nya masih beda Mas Zaya. Tuh, Ini aku kirim ke kalau chat ini ya. udah sama tapi kok nggak bisa. Aku udah kirim ke chat Mas Zaya nomor 4-nya. Kalau ini nggak Tandanya itu bisa lebih tapi gede dari udah sama sama. dengan 10 ya. Bukan kurang dari 10. Coba Mas Zaya benerin Kak dulu. ini kok nggak bisa. Bentar. Kak ini udah sama tapi salah. Iya, bentar ya. Itu waktunya lebih gede dari sama dengan 10 Mas Zaya. Punya kamu beda. Oh nggak jadi kak ini. Masih beda Mas Zaya, belum benar. Baris 2-nya. Itu kamu kurang dari, harusnya lebih gede dari. Salah, salah, masih salah. Boleh Mas Zaya pakai yang di chat aja deh. Kamu langsung copy paste yang ada di chatnya Mas Zaya. Rapi boleh di share screen ya. Udah semua ya, yang nomor berapa ini? Nomor 5 udah ya. Oke, kita masuk ke nomor 6 berarti kalau gitu. Mas Zaya untuk yang nomor 5 udah aku kirim juga ke chat ya. Boleh Mas Zaya pakai. Nah, nomor 6, Faliza boleh minta tolong bacain nomor 6. Perusahaan Winshopee itu memiliki rencana untuk menambahkan segmen kode promo sehat. Program yang meminta kode promo sampai sehat atau hidup dimasukkan. Satu, jika kamu memasukkan kode yang salah, program harus meminta kembali untuk memasukkan kode promo dengan tulisan kode promo ini tidak berlaku. Coba lagi. Dua, ketika kode promo yang benar dimasukkan, program harus menampilkan kode promo yang diterima lalu dimatikan. Salah satu contoh dari operasi program ditunjukkan pada gambar. Oke, thank you ya, Faliza ya. Nah, berarti kita akan coba kayak yang sebelumnya, tapi ada dua nih, ada sehat atau hidup. Nah, nggak bisa diringkas kalau yang ini, guys. Jadi, kita bikin while promo tidak sama dengan sehat, ya. Nah, meskipun di situ pakai atau, tapi kita pakainya and di sini karena tidak sama dengan, ya. Artinya dia berkebalikan, guys. Ntar tinggal kasih hidup. Dan kalau udah, tinggal kita bikin aja inputnya lagi, ya. Berarti bikin aja promo sama dengan input. Nah, ini kalian bisa pakai yang ada di buku tugas ya. Kode promo ini tidak berlaku, coba lagi. Kalau sudah inputnya sudah benar, berarti kode promo diterima. Ya. Nah, ini tinggal kita checklist nih. Kalau misalnya kita masukin yang sehat, udah kode promo diterima. Gitu ya. Oke, bisa langsung dibuat ya.
Halo Alarik, Maulana Safier. Selamat pagi. Kak, Ya, punya saya ada yang salah nggak ya kodenya? mana? Coba bentar. Tadi siapa? Tadi Hafizah. Hafiza. Oke, mana Hafiza? Em, masukkan. Iya, Hafiza itu baris satunya masukannya kayaknya kurang satu. Masukannya dua. Masukkan. Nah, sudah bisa semua ya, yang nomor 6 ya. Ini belum bisa ke checklist, Kak. Masih belum bisa ke checklist. Masukkan kode promo Anda. Oke. Oke. Coba itu jangan dibalik urutannya Hafiza. Itu hidup dulu baru sehat ya. Masih belum bisa ya? Kenapa masih belum bisa? Masukkan kode promo Anda. Kode promo diterima. Udah bener loh padahal. Hafiza coba di refresh dulu ya. Di refresh dulu, di reload. Udah bener itu. Coba checklist ulang Hafiza. Masih belum. Promo. Itu bukan print Hafiza, pantesan. Itu input baris 3. Coba checklist. Sip. Oke, sudah ya. Oke. Nah, aku akan kirim aja ini ke chat ya. Nomor 6. Jadi yang belum boleh dipakai ya. Sip. Oke, kita akan lanjutin ke sesi 2. Jadi aku akan ambil dulu timernya buat break time. Kalian udah bisa dimatiin aja share screen-nya, guys. Nah, jadi kita akan beristirahat selama 5 menit. Nyampein kamar mandi, minum. Boleh dimulai dari sekarang ya. Selamat beristirahat semuanya.
Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, jadi untuk yang bagian berikutnya, kita udah belajar tadi yang namanya looping pakai while ya. Sekarang kita pakai yang namanya looping dengan counter. Oke, ada yang tahu apa itu counter? Counter itu apa sih, guys? Counter, apa itu counter? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu counter? Balik, Balik, oke. Yang lain ada lagi? berbalikan, Berapa? balikan, Kebalikan, oke. Bisa ya. Atau dari asal kata count. Count berarti menghitung. Ya, jadi nanti kalian bisa menghitung looping kalian udah jalan berapa kali. Contoh, kalian pengen ngebikin program kayak kasir di Indomaret, gitu. Jadi, kalian nanti kalau masukin 120, 130, 80, berapa nih totalnya? Gimana caranya kita bisa menjumlahkan semua yang di input itu? Ya, berarti nanti kalian suruh input dulu, ntar kalian bikin variabel counter,
dan tinggal kita looping ya. Kalau harganya bukan sama dengan 0, ya, ntar kita tinggal suruh masukin aja nih counternya bertambah dengan yang di input. Habis itu tinggal suruh input lagi, ya. Nanti counternya kita tinggal panggil deh. Jadi untuk yang pertama gitu ya, misal dia 120. Ya udah, berarti 120 kan bukan sama dengan 0 ya. Berarti ini true kan? Jalanin. Nah, berarti yang di sini tambah sama dengan itu apa, Kak? Ini sama aja kayak harga total, HT, sama dengan HT tambah harga. Nah, harga total di awal berapa? 0 ya. Berarti 0 tambah 120. Berarti harganya jadi 120 harga totalnya. Diupdate gitu. Ya, jadi tambah sama dengan ini ngebikin programnya kalian itu bisa menambahkan terus. Gitu ya. Oke. Nah, jadi itu yang namanya counter tadi. Oke. Jadi dengan counter itu kalian nanti bisa membuat si programnya tadi ya. Gitu. Nah, ntar kalian tinggal buat aja nih contoh yang lain. Kalau misalnya kalian nanti disuruh masukin kode promo, terus nanti kita bikin dulu counternya sama dengan 1, ntar tinggal di looping. Kalau yang di inputnya bukan sama dengan tahun baru, berarti nanti tinggal kita jumlahkan lagi counternya. Ya, berarti kita lihat. Misal yang pertama ini di inputnya adalah senang. Ya, di inputnya adalah senang nih. Waduh. Nah, di inputnya adalah senang ya, yang ini ya. Nih, apakah senang itu sama dengan tahun baru? Tidak sama dengan tahun baru. Benar ya? True ya? Berarti loopingnya jalan. Nah, berarti percobaannya ditambahin 1 ya. Tambah sama dengan 1. Berarti percobaannya jadi 2. Oke, jadi 2. Ntar disuruh input lagi. Nah, ini disuruh input lagi. Di inputnya jeruk berarti. Kita nanti cek lagi ke atas ya. Jeruk tidak sama dengan tahun baru. Masih benar ya. Berarti percobaannya ditambah lagi. Yang asalnya 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, terus di input lagi nih tahun baru. Oh ya udah, ini berarti nggak dijalanin lagi. Karena udah benar. Ntar kita print nih percobaannya. Oh, dapatlah angka 3. Gitu. Ya. Jadi itu yang dinamakan dengan counter tadi. Oke. Setiap looping dia bisa bertambah. Gitu ya. Nah, terus ini masih sama aja sih kayak yang sebelumnya, guys. Cuma bedanya dia kalau produknya genap, jadi nanti dibagi 2 aja. Gitu. Ada yang punya pertanyaan dulu dari contoh yang ini? Kalau itu habis percobaan itu kenapa plusnya harus ada sama dengan juga? Pertanyaan yang bagus. Jadi plus sama dengan ini adalah operator baru ya. Ini yang akan sering kita pakai. Jadi plus sama dengan itu sama aja kayak, aku singkat aja ya. Percobaan itu jadi P. Nah, berarti tambah sama dengan ini sama aja kayak P sama dengan P tambah 1. Ya, tambah sama dengan di sini jadi ngeringkas. Oke. Biar nanti counternya bertambah. Lihat, yang asalnya cuma 1, dia jadi bisa 3. Karena loopingnya udah dijalanin 3 kali. Gitu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi latihannya ya. Nah, nanti kita buka platformnya. Ntar kalian tinggal klik kembali aja. Terus buka yang nomor 6 ya. Nomor 6. Nah, ini tadi yang aku bilang. Kalau tambah sama dengan itu, bisa diganti juga dengan minus sama dengan. Nah, kita cari mana yang loopingnya jalan cuma 4 kali.
Oke. Nomor 2 ngetik, 3 mulai ngoding ya. So, udah bisa di share screen semuanya. Coba share screen ulang ya. Share screen ulang, share screen ulang. Sudah. Nomor 1 sudah selesai semua ya. Oke, kita akan bahas yang nomor 3 kalau gitu ya. Oh, ini baru ada yang mengetik. Oke. Alarik, panggilannya Alarik atau Xavier ya? Alarik boleh di share screen lagi ya? Iya. Nah, share screen lagi coba. Sip. Oke. Kalian masih bisa tetap share screen guys. Jadi meskipun lihat layar aku, kalian masih bisa tetap share screen. Nggak usah dimatiin share screennya ya. Oke, udah ya. Em, aku minta tolong ke AV Cina. Kalau gitu AV Cina boleh minta tolong baca nomor 3. Yang ini Kak, Ya, yang soalnya dibaca ya. Perusahaan menyadari bahwa. perusahaan menyadari bahwa terdapat sedikit pelanggan pada pagi hari dan memutuskan untuk meluncurkan promosi baru. Setiap hari, 3 pelanggan pertama mendapatkan diskon 10%. Tulis program yang memberikan diskon. Program harus 1. Minta nomor kartu. 2. Untuk 3 pelanggan pertama, cetak selamat, Anda mendapatkan diskon 10%. 3. Untuk semua orang lainnya, cetak diskon sudah habis, lalu program dimatikan. Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana cara kita buatnya? Cara kita buatnya yang AV Cina baca tadi kita perlu input dulu. Ya, berarti nanti kita tinggal buat aja inputnya guys. Ya, input. Nah, ini cuma 3 pelanggan pertama doang ya. Berarti masukkan nomor kartu Anda. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya udah, kita kasih selamat ya. Nih, ini copy paste aja boleh. Terus kalau sudah, jangan lupa counternya kita tambah ya. Banyak tambah sama dengan 1. Jadi yang nanti asalnya 0, dia terus bertambah. Ya. Nah, jadi kalau kalian input A, B, C, cuma jalan 3 kali doang nih loopingnya. Oke? Gitu. Jadi bisa kita batasin ya. Dia berjalan berapa kali. Langsung dibuat ya.
Sudah ya, nomor 3. Bu, itu bukan minus alarik, sama dengan. Ada yang udah selesai tapi masih belum beres. Belum hijau, ada yang belum hijau. Halo Kak, maaf tadi kepencet yang itu kututup. Nggak apa-apa, Yudhistira. Boleh di-share sekali lagi, Yudhistira. Kok masih salah? Mana? Padahal sama kok. Ada yang salah kah? Oh iya. Udah kok perasaan. Aduh. Udah, ya itu udah bener kok. Kamu checklist ulang lagi aja. Di inputnya emang 3 kali, Yudhistira. Jadi kamu masukin datanya harus 3 kali. Nah, kan? Oh. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Udah semua? Itu diskon 10% ya, AV Cina. Sip. Ada lagi yang belum? Aktor udah bisa? Udah ya, kita lanjut berarti ke nomor berikutnya. Nomor 4. Mazaya boleh minta tolong baca nomor 4? Untuk mem- untuk untuk membuat sebuah baru harus menghitung kategori barang yang ada di toko online Longvity. Program harus meminta kategori sampai kata N dimasukkan. Setelah membaca setiap kategori, counter kategori harus sebanyak 1. Setelah memasukkan kata N, program harus menetapkan banyak kategori dengan total kategori produk keluar. Contoh dari ditunjukkan pada gambar.
Thank you, Mas Zaya. Nah, udah ya. Berarti kita tinggal buat counternya dulu ya. Terus kata Mas Zaya nanti kita harus berhenti ketika dibilang N. Ya udah, berarti kita bikin kategorinya tidak sama dengan N. Ya. Terus banyaknya kita buat dia bertambah 1. Dan kalau sudah, kita tinggal copy paste aja nih dari baris 2. Ya. Biar loopingnya nggak forever. Habis itu yang terakhir nih, Mas Zaya bilang kita harus ngasih tahu ada berapa nih yang di-input. Berarti kita panggil banyaknya juga. Ya. Jadi kalau kalian masukinnya susu gitu ya, terus habis itu coklat, keju, N, berarti 3 ya. 1, keju, coklat, sama susu ada 3 kategori. Gitu ya. Ini jawaban nomor 4. Oke, udah bisa dibuat semuanya. Sudah semua yang nomor 4? Harus diketik N ya, biar bisa berhenti ya. Harus diketik N biar bisa berhenti. Kalau nggak diketik N ya nggak berhenti-berhenti dia guys. Mau sampai 1000 kali juga. Mas Zaya dilihat spasinya Mas Zaya. Itu yang baris 7 tuh. Baris 7 belum benar. Baris 7 salah. Spasinya coba lihat punya Kak Daud. Faliza juga. Faliza baris 7-nya belum benar, salah. Spasinya dihapus dulu spasinya Faliza. Baris 7.
Langsung diketik N aja, Mazaya. Oke, sudah ya. Semua sudah ya. Bentar, nomor 5 kita bisa bahas nggak? Bisa sih, cuman kayaknya nggak bisa sampai beres. Oke, kita lanjut dulu aja. Hafiza boleh minta tolong baca nomor 5. Hafiza tolong baca nomor 5 ya. Program harus menanyakan untuk kode promo sampai kode dimasukkan atau sudah terjadi 3 kali percobaan. 1. Jika kode yang salah dimasukkan, program harus meminta untuk memasukkan ulang. Kamu diberikan 3 kali percobaan. 2. Jika kode promo yang benar dimasukkan, program mencetak, diterima pada percobaan garis bawah, dan program keluar. 3. Jika tidak ada percobaan lagi, program selesai. Program bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya Hafiza. Nah, berarti kita perlu bikin kayak di gambar katanya. Kita bikin dulu counternya ya, percobaan gitu, sama dengan 0 dulu. Terus habis itu kita tinggal bikin promonya itu sama dengan string kosong. Ya, ntar tinggal kita bikin aja loopingnya berarti guys. Kalau percobaannya kan tadi 3 kali ya. Kalau percobaannya belum 3 kali dan promonya bukan segar ya, maka loopingnya berjalan kan. Tinggal kita titik 2 aja guys, suruh input ya. Nah ini daripada ini kamu bisa bikin kayak gini aja. Nah terus nanti tinggal kita buat aja promonya itu kayak di gambar, masukkan kode promo Anda. Setelah itu kita tinggal bikin nih, percobaannya akan bertambah sama dengan 1 kalau dia masih salah ya. Dan kalau promonya itu udah benar, segar yang tadi, maka dia akan di print kayak di soal, diterima pada percobaan ini ya. Kalian copy paste aja, terus nanti tinggal hapus underscore-nya, koma, panggil variabel percobaannya gitu. Jadi pas kalian checklist, kalau kalian salah ya udah tuh. Tapi kalau misalnya kalian masukinnya ini bukan seger ya, segar. Tuh. Tapi kalau kalian masukinnya segar, dia dikasih tahu, oh ini percobaan kedua nih berhasilnya. Gitu, ya. Saya ini jawaban nomor 5 ya.
Sudah semua? 2 minutes left ya. Oke, kalau belum, ini aku kirim aja ke chat ya, yang masih belum benar. Jadi nanti bisa pakai yang ada di chat ya. Oke guys, so aku akan coba share screen. Kalian udah bisa dimatiin aja share screennya. Nah, jadi hari ini kalian udah belajar yang namanya apa? Yang namanya loop ya. Looping ini kalian bisa buat programnya itu jadi berulang. Pakai yang namanya while. Jadi codingan kalian itu nggak akan panjang karena kalian udah bisa meringkasnya pakai looping ini. Programnya bisa berjalan berulang-ulang gitu ya. Oke, paling itu aja untuk kelas di pagi hari ini. Dari kalian ada yang punya pertanyaan dulu sebelum ditutup kelasnya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oke. Ada? Alarik apa? Ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas di pagi hari ini, siang hari ini, kita tutup aja. And bye everyone. Happy weekend semuanya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ya, Bye semuanya. ya musik Bye Kak. Alikar, Hafiza, Bisa. Mazaya, Hafiz Cina, Faliza, dan Hafiz. Bye. Ya.